Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama biar lebih semangat lagi ya di pembelajaran daring ini dan semoga kondisi pandemi ini segera berakhir dan kita bisa sekolah seperti sedia kala ya. Kita datang ke sekolah, di pembelajaran di dalam kelas, ada papan tulis, ada gurunya ya. Amin. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang cara belajar efektif pasca menerima rapot semester ganjil. Dan minggu ini akan kita lanjutkan dengan tips ya, tips belajar efektif dan efisien. Nah, coba sebelum saya masuk ke materi inti, saya minta kalian untuk menyediakan satu lembar kertas boleh atau buku kosong juga boleh, karena nanti ada beberapa hal yang harus kalian tulis ya. Oke, silakan bisa disiapkan. Oke, tips belajar efektif dan efisien. Oke, yang pertama, silakan perhatikan dirimu. Bagaimana kemampuan belajarmu? Ya, maksud dari kemampuan belajar ini adalah karena setiap orang itu kemampuan belajarnya beda-beda. Kemarin kita juga sudah membahas ada 3 tipe pembelajar. Visual, dia suka dengan melihat; auditori, dia suka dengan mendengar; dan kinestetik, dia suka dengan praktek. Nah, kira-kira kalian ini gimana kemampuan belajarnya? Ya. Yang kedua, berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk belajar? Nah, minggu lalu saya jelaskan, durasi waktu belajar ini tidak menentukan. Belum tentu lama kita belajar 2 jam, 3 jam, ini lebih baik daripada orang yang belajar hanya 15 menit, setengah jam. Ya. Karena di sini yang dilihat itu adalah kualitas waktu belajar kalian, bukan durasi lamanya. Nah, kira-kira ini kalian yang mana? Nah, silakan kalian tuliskan di kertas tadi, tapi kalian ubah kalimatnya dengan kalimat aktif. Contoh yang pertama ini, uh, kemampuan belajar. Bagaimana kemampuan belajarmu? Diganti, uh, saya mampu belajar lebih lama dengan cara melihat video pembelajaran, atau saya bisa memaksimalkan potensi saya ketika mendengarkan ceramah dari pembelajaran. Atau yang kedua, saya membutuhkan waktu 15 menit untuk belajar, atau saya membutuhkan 1 jam untuk belajar ya. Seperti itu ya ditulisnya. Oke, yang kedua, perhatikan lingkungan belajar kalian. Kenapa? Karena tempat belajar yang paling nyaman ini sangat menentukan kualitas belajar kalian. Jadi kalian harus bisa memilih tempat yang menurut kalian paling baik. Contoh bisa di kamar, oke. Di ruang tamu, oke. Di teras rumah, oke. Atau di atas jemuran, oke. Katanya biar sil-sil gak apa-apa. Atau di ruangan terbuka, gak apa-apa. Jadi yang tahu adalah kalian. Yang kedua, ini ada saran yang baik memang dengan menggunakan musik. Maksudnya menggunakan musik itu adalah ketika kalian belajar, kalian ada iringan musik di sampingnya. Kalian bisa lewat HP, bisa lewat laptop, bisa musiknya pun terserah kalian. Kalian lebih suka musik yang seperti apa? Boleh lagu, boleh sholawatan, boleh, atau instrumen juga boleh. Dan pasti musik ini sebagai pengiring ya, jadi suaranya itu biasanya lebih lirih ya. Biasanya ada juga yang suka dengan instrumen gamelan atau suara hutan, suara burung. Nah, jadi dia belajar sambil ada musiknya nggak sunyi. Nah, ini bayangkan kalau seandainya kita belajar dengan kondisi
denyut nadi dan tekanan darah meningkat, gelombang otak semakin cepat atau stres, otot-otot menegang. Hasilnya ya ini, pasti sulit konsentrasi. Tapi beda kalau seandainya kita kondisinya denyut nadi dan tekanan darah kita menurun, gelombang otak juga melambat, kemudian otot-otot rileks. Jadinya ya dapat konsentrasi. Dan kondisi ini itu bisa kita kondisikan dengan diiringi oleh musik, ya. Jadi musik ini sifatnya adalah untuk merelaksasi pikiran kita, kemudian tingkah laku kita, ya. Jadi positif kalau seandainya diiringi dengan musik. Selanjutnya, apalagi yang perlu diperhatikan? Oke, yang pertama ini adalah lakukan senam otak sebelum dan sesudah belajar. Untuk gerakannya senam otak ini banyak, ya, kalian bisa lihat di YouTube. Jadi istilahnya kenapa kok sebelum dan sesudah? Ini ibaratnya itu ketika kalian mau olahraga. Nah, kalau sebelum olahraga kan ada yang namanya pemanasan. Nah, pemanasan atau peregangan. Setelah kondisi tubuh sudah rileks, baru kita olahraganya langsung, sepak bola atau basket. Nah, setelah kita sepak bola atau basket kan ada juga namanya pendinginan. Nah, sama seperti ini. Jadi sebelum kita belajar, kita kondisikan tubuh kita ini benar-benar siap. Baru kita belajar. Nah, setelah belajar, ini kita juga butuh yang namanya pendinginan. Pendinginan paling mudah kok sebenarnya. Buku ditaruh, kita rebahan, itu sudah pendinginan namanya, ya. Kemudian cari sumber belajar lain. Ya, di masa kalian ini sebenarnya masa-masa paling mudah untuk mencari sumber belajar. Kalian bisa mencari di YouTube ada, kemudian di Google lebih banyak lagi. Nah, cuma kalian harus bisa memilah-milah mana sumber yang valid, mana yang tidak. Yang pasti sumber yang valid ini adalah yang disarankan oleh guru mapel. Nah, jadi seperti itu. Kemudian baca buku-buku lain yang menunjang. Oke, bisa majalah, koran, atau pergi ke perpustakaan. Iya, kenapa kok kita disarankan untuk mencari sumber lain? Itu supaya ilmu kita yang kita dapat itu ada alternatif lainnya. Ya, jadi kita banyak sumber informasi, banyak belajar juga, banyak ilmu yang kita dapatkan juga. Nah, seperti itu. Selanjutnya, pengaturan jadwal belajar yang efektif dan efisien ini ada pedomannya. Yang pertama, perhatikan dirimu. Bagaimana kamu menghabiskan waktumu? Kapan kamu menghabiskan waktumu dengan sia-sia? Kapan waktu belajar yang baik menurut kalian itu kapan? Nah, jadwal belajar ini memang sangat penting ya, agar gini, tingkah laku kita, ini kita kondisikan dalam belajar itu terstruktur. Contoh, kita menjadwalkan waktu belajar itu 1 jam. Nah, selama 1 jam ini apa yang kita pelajari? Berapa menit kita melakukan pemanasan, berapa menit kita belajar inti, berapa menit kita menghabiskan waktu dengan sia-sia. Ini maksudnya menghabiskan waktu dengan sia-sia ini bukan dalam arti yang negatif ya. Karena memang terkadang ada orang itu contoh, dia cuma betah waktu membaca buku itu 15 menit. Nah, setelah 15 menit konsentrasinya menurun. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkannya lagi? Ini dia biasanya buku ditaruh, dia jalan-jalan aja. Dia jalan-jalan, kemudian dia keliling, paling 3 menit atau 5 menit dia balik lagi. Nah, balik lagi dia baca buku lagi, tapi kondisinya sudah lebih baik, sudah lebih semangat lagi. Jadi istilahnya dia jalan-jalan itu memang dia sia-siakan waktunya, tapi lebih ke refreshing untuk mengistirahatkan otaknya. Nah, kemudian kapan waktu yang paling baik menurut kalian? Ini banyak, ada yang sore, ada yang habis maghrib, ada yang habis isya, atau tengah malam, atau sepertiga malam.
2:30 dia bangun, dia belajar, kemudian sambil nunggu subuhan. Atau dia bangun waktu subuhan, kemudian dia sholat, dia belajar, nah seperti itu. Nah yang tahu adalah kalian sendiri ya. Selanjutnya, rencana jadwal belajar yang efektif. Yang pertama, beri waktu yang cukup untuk tidur, makan, dan kegiatan liburan. Nah ini loh ya, ini harus ideal. Tidur, makan, dan kegiatan hiburan. Tidur, seusia kalian mungkin idealnya tidur itu sekitar 6-8 jam. Dan ini harus terpenuhi, ya malam terutama. Lebih baik lagi kalau seandainya waktu siang, kalian ada waktu, kalian beristirahat, ini malah lebih baik. Makan. Makan ini adalah, ya kita orang Indonesia biasa terjadwal ya, sehari 3 kali. Ya, ini harus cermati juga, dan kalau bisa ya yang kita makan ini yang bergizi ya. Nah, kemudian kegiatan hiburan. Nah, hidup ini memang butuh yang namanya hiburan. Jadi nggak melulu tentang belajar. Jadi kalian harus juga menyisihkan waktu untuk hiburan. Hiburannya apa? Ya terserah kalian. Kalian lebih suka hiburannya apa? Ada yang main PS mungkin silahkan. Ada yang suka ngegame silahkan. Ada yang suka bersosmed juga silahkan. Ya. Kemudian prioritaskan tugas-tugas. Nah ini. Kenapa kok ada kata-kata prioritas? Prioritas itu adalah yang diutamakan. Ya. Jadi belajar itu ada urut-urutannya. Contoh prioritas. Kita tulis yang paling atas adalah mengerjakan tugas. Kemudian di bawahnya belajar materi minggu depan. Atau di bawahnya mengerjakan tugas selanjutnya. Nah, jadi kalian dalam belajar ini harus ada targetnya. Nah, makanya ditulis di sini adalah prioritas. Luangkan waktu untuk diskusi atau mengulang bahan sebelum masuk kelas ya. Diskusi dengan teman. Ini biasanya malah mudah ya. Biasanya itu malah penjelasan dari teman ini malah lebih cepat kalian serap. Nah, jadi silakan luangkan waktu juga untuk diskusi. Atur waktu untuk mengulang langsung bahan pelajaran setelah kelas. Nah, maksudnya adalah contoh kalian hari ini ada pelajaran kimia. Kemudian kan berakhir jam 12. Nah, kalau bisa sebelum kalian tidur atau waktu sore, itu kalian ulangi. Sehari ini tadi kalian mendapatkan pelajaran apa, itu kalian baca sekilas lagi. Kalian review lagi, kalian ulang lagi. Nah, jadi seperti itu. Karena ingatlah bahwa kemungkinan terbesar untuk lupa terjadi dalam waktu 24 jam tanpa review. Iya. Ya. Ini memang ada penelitiannya. Jadi kalau seandainya kita hari ini belajar materi A. Kalau seandainya kita tidak mengulangi baca cepat atau kita baca santai selama 24 jam, ini kemungkinan besoknya materi A ini bisa menurun daya ingat kita. Atau malah hilang juga besoknya. Nah makanya fungsi dari review ini adalah mengulangi lagi materi apa, pelajaran apa yang kita pelajari, yang kita dapat pada hari itu. Ya, belajar, istirahat, kemudian kita ulangi lagi. Nah, rencana jadwal belajar efektif, jadwalkan waktu 50 menit untuk setiap sesi belajar. Nah, ini kembali lagi untuk durasi waktu ini terserah dari kalian. Menurut kalian yang paling ideal itu berapa? Pilih tempat nyaman, tidak terganggu konsentrasi untuk belajar, pasti. Rencanakan juga deadline. Ya, deadline ini adalah sama seperti prioritas tadi. Jadi kalian tuliskan tugas diberikan hari apa, kemudian kalian tuliskan di sebelahnya kapan akan kalian selesaikan atau terselesaikan. Contoh hari Senin kalian mendapatkan tugas kimia, kemudian kalian tuliskan di sampingnya hari selesai hari Rabu contohnya. Nah, ya. Atau malah kalian tulis hari Selasa selesai. Karena apa? Semakin cepat kalian mengerjakan tugas ini, semakin banyak juga waktu yang bisa kalian gunakan untuk istirahat, refreshing, atau belajar yang lainnya. Jadwalkan waktu belajarmu sebaik mungkin pada pagi, sore, siang, atau dini hari.
Nah, ini kalian yang lebih tahu ya. Jadwalkan review bahan pelajaran mingguan. Nah, jadi kita ulangi lagi ya. Namun, hati-hati, jangan sampai diperbudak oleh jadwalmu sendiri ya. Kenapa? Nah, ini ya. Yang paling penting adalah ini. Jangan sampai kita itu membuat jadwal dan kita itu akhirnya terpaku sama jadwal itu, belajar terus. Akhirnya kita menghiraukan makan, kita menghiraukan refreshing. Nah, jadi jadwal ini yang ideal adalah yang imbang. Atau sebaliknya, jadwal kalian ini cuma main aja, cuma refreshing aja sampai nggak ada waktu belajarnya ini kapan. Ya, jadi kalau bisa kita atur jadwalnya ini seideal mungkin. Waktu itu banyak, 24 jam. Nah, kira-kira 24 jam ini kalian gunakan untuk apa saja. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah cara untuk membuat jadwal yang efektif dan efisien. Cuma sebelumnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sebelum kalian merencanakan. Ya, silakan ditulis di kertas jawaban kalian dengan kalimat aktif. Yang pertama, apakah kamu suka membaca, bercerita, atau menghafal? Tulis saja, saya suka menghafal, atau saya suka membaca, atau saya suka bercerita. Yang kedua, kamu lebih suka belajar kelompok atau belajar sendiri? Tulis, saya suka belajar kelompok, atau saya suka belajar sendiri. Ketiga, apakah kamu tahu teknik mencatat yang baik? Nah, bisa dilihat dari buku catatan kalian ya kalau ini. Yang keempat, kamu butuh waktu banyak atau sedikit untuk belajar? Nah, silakan tulis. Kelima, apakah kamu membaca sumber lain selain buku pelajaran dari sekolah? Yang keenam, apakah kebiasaan belajarmu dapat membantumu sukses? Yang ketujuh, pada saat belajar, apakah kamu berhenti untuk meringkas? Nah, artinya apakah setiap belajar kamu membuat ringkasan kecil? Kedelapan, apakah kamu bertanya jika tidak memahami materi? Nah, ya, saya bertanya kepada teman, atau ya, saya bertanya kepada guru, atau ya, saya bertanya kepada Google. Ya, silakan. 9, apakah kamu melakukan evaluasi cara belajar? Ya, jadi kalian nilai-nilai sendiri cara belajar kalian selama ini seperti apa. 10, apakah kamu sering berdiskusi dengan teman-teman? Ke-11, apakah kamu mengandalkan satu sumber belajar saja? 14, apakah kamu perlu mencari sumber lain? 15, apakah kamu bisa menyebutkan kendala belajarmu apa? Nah, dari 15 pertanyaan ini, itu secara singkat ini adalah menggambarkan gaya belajar kalian, menggambarkan ciri khas belajar kalian selama ini seperti apa, dan kalian bisa melihat mana yang efektif, mana yang perlu diubah. Ya, karena ini ya anak-anak, jika kita paham dengan kondisi diri sendiri, maka akan mudah untuk kita menggali potensi yang kita miliki. Jika kita paham dengan potensi diri kita bisa memaksimalkan kelebihan dan meminimalkan kelemahan. Ini bisa. Kelebihan kita tingkatkan, kelemahan ini kita turunkan. Kalau dihilangkan nggak bisa ya, karena yang namanya orang itu pasti ada kelemahan, ada kelebihannya. Yang keempat, ingat, kesuksesan kita sendirilah yang menentukan. Ya, betul. Sukses kalian ini bukan ditentukan oleh guru, bukan. Ditentukan oleh guru BK, bukan. Ditentukan oleh orang tua juga bukan. Jadi sukses ini adalah pilihan dari kalian. Pertanyaannya adalah cuma dua. Kalian ingin sukses atau kalian tidak ingin? Nah, yang pasti kita ingin sukses kan? Nah, seperti itu. Nah, terima kasih dan sekian. Nah, jadi materi minggu lalu dan materi minggu ini saya jelaskan adalah tujuannya cuma satu. Kalian sudah mendapatkan nilai rapot semester ganjil.
Hasil dari nilai rapot itu adalah hasil dari cara belajar kalian semester ganjil kemarin. Dan materi ini membantu untuk kalian itu bisa mengevaluasi mana belajar kalian yang baik, mana belajar kalian yang perlu dimodifikasi biar lebih maksimal. Ya, tujuannya supaya nilai semester genap kalian ini lebih baik daripada nilai semester ganjil, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya selalu berdoa semoga kalian selalu mendapatkan yang terbaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.